Halo kawanku, kita bertemu lagi. Kali ini kita bertemu dengan apa perbedaan antara MCB dan ELCB. Apa sih sebenarnya MCB dan ELCB? Nah, perlu kita ketahui dari cara kerja dan prinsipnya dulu. Kalau MCB, dia adalah merupakan perangkat elektromekanis yang melindungi sirkuit listrik dari arus berlebih atau overcurrent. Overcurrent itu dari mana? Bisa dari beban lebih yang terpasang, dia akan trip atau jeglek. Kemudian dari konsleting ya, atau arus pendek, nah dia akan bekerja. Ini adalah MCB atau miniatur circuit breaker, jadi pengaman mini yang ada di rumah-rumah kita ya, khususnya di bawah meteran. Bagaimana sih cara kerja dari saklarnya ini? Nah, kerja saklar ini itu mendeteksi adanya satu thermal elektromagnetik. Nah, karena di sini ada yang namanya sensor elektromagnetik, sehingga panasnya itu dideteksi. Nah, ini ada thermal elektromagnetik. Jadi kalau terjadi kenaikan suhu akibat arus yang masuk ke dalam rangkaian lilitan ini, maka dia akan bekerja. Kemudian yang kedua adalah bekerja dengan berdasarkan thermal daripada perpaduan logam atau yang disebut dengan bimetal. Nah, di sini ada plat bimetal. Bimetal ini menjadi bekerja jika ada arus yang berlebih atau melebihi daripada kemampuannya. Karena bimetal ini bisa dibuat berdasarkan kemauan daripada pabrik pembuatnya. Misalnya 2 ampere, 3 ampere, 4 ampere, 6 ampere dan seterusnya. Kemudian sekarang kita beralih ke ELCB. Nah, ini ada contoh daripada ELCB. Perlu diketahui dulu bahwa ELCB berbeda juga dengan RCCBO atau RCBO. Itu berbeda. Semua prinsipnya sama ya. Dia bekerja untuk melindungi dari arus lebih, kemudian bekerja untuk keamanan. Itu sama. ELCB itu kepanjangannya adalah pengaman hubung buka tanah ya. Jadi di sini ada kata earth itu bumi atau pentanahan. Di MCB tidak ada kata pentanahan. Ya, di sini ada kata pentanahan. Kalau di sini miniatur circuit breaker. Ya, pengaman mini. Tapi kalau di sini ada pentanahannya, jadi circuit breaker yang ada kata pentanahannya. Jadi di sini orientasinya harus ada saluran grounding. Nah, ini adalah merupakan salah satu syarat bekerjanya ELCB dengan baik itu kalau ada referensi yang dideteksi dari grounding. ELCB itu digunakan untuk melindungi sirkuit dari kebocoran arus listrik, arus yang menuju ke grounding, bukan yang menuju ke netral tapi menuju ke grounding. Jadi kalau terdeteksi arus yang menuju ke grounding akan ditambahkan dengan yang menuju ke netral sehingga terjadi perbedaan antara yang masuk dan yang keluar. Akibatnya dia akan bekerja. Nah, berikutnya, karena ELCB ini mendeteksi adanya perubahan arus yang menuju ke pentanahan atau grounding, itu berupa arus yang sangat kecil di bawah 30 mA, maka orang dan sekitarnya itu bisa juga diselamatkan dari sistem ini. Karena yaitu begitu kita menyentuh kabel fasa dan kemudian kita berada posisi saluran grounding, maka ELCB ini bisa bekerja. Itu yang menyebut bahwa ELCB ini dapat digunakan untuk perlindungan dari tersengatnya tubuh kita ke aliran listrik. Nah, dari cara kerjanya ini ada perbedaan yang sangat mencolok antara ELCB dan MCB, yaitu pada fungsionalitas jalur yang disebut grounding atau jalur pentanahan. G itu harus ada dan tidak boleh jadi satu dengan jalur netral. Nah, ini catatannya. Sementara itu untuk MCB tidak melibatkan grounding, artinya dia cukup kabel fase dan kabel netral. Untuk referensi dari perbedaan dari tegangan fasa netral dan fasa grounding sangatlah menentukan kinerja dari ELCB ini. Itulah fungsinya dari grounding atau kabel pentanahan yang ada di rumah kita. Alat ini berbentuk keamanan sistem yang mengutamakan adanya arus bocor ya. Kalau di sini arus bocor, tapi kalau di MCB itu adalah hubung singkat.
Ya, karena apa? Karena MCB itu didesain untuk arus-arus yang di bawah, rata-rata di bawah 100 ampere, lebih tepatnya 60 ampere ke bawah. Nah, itu. Kemudian kalau ELCB itu kebanyakan dia didesain untuk di atas 20 ampere. Nah, makanya dia tidak bisa diefektifkan sebagai short circuit atau pelindungan dari konsleting. Meskipun dia bisa konslet, kemudian dia bisa trip, itu bisa karena dia juga termasuk pelindungan di situ. Akan tapi karena desainnya di atas 20 ampere, maka asumsi di dalam sebuah rumah tangga kita tentunya itu akan sangat besar. Yang pasti untuk ELCB karena dia ada kata pentanahan, maka dia berorientasi ke sistem arus bocor. Nah, penyebab arus bocor itu dari mana saja? Bisa dari fase yang terkoneksi dengan grounding, itu dikatakan arus bocor. Melalui apa? Melalui isolator yang terkelupas dan lain-lain. Yang artinya ada perbedaan dari arus fase masuk terhadap netral, kemudian ada keluarannya yang berbeda karena ada arus yang menuju ke grounding. Idealnya ada fase ke grounding, itu tidak ada arus. Tapi kalau terdeteksi ada arus, maka dia akan mengaktifkan sensor yang ada di dalam ELCB ini. Nah, berapa sih perubahan tegangan ataupun arus yang ada di sini? Nah, itu sudah ada ketentuannya. Kalau ELCB itu biasanya 30 mA. Itu untuk arusnya. Ya, untuk tegangannya dia tetap mengikuti standar daripada PLN-nya 220 sampai 240. Akan tapi untuk LCB ini 30 mA itu adalah merupakan batas maksimal arus yang masih bisa diterima oleh tubuh. Artinya apa? Tubuh itu masih bisa refleks, menghindar dari apa yang menjadi sengatan listrik. Itu di bawah 30 mA. Kalau di atas 30 mA, ya kita ada dua kemungkinan. Bisa refleks ataupun justru kita akan mengalami kecelakaan. Ya, jadi hati-hati dengan arus di atas 30 mA untuk tegangan AC 220 dan seterusnya. Oke kawanku, mungkin itu dulu perbedaan antara ELCB dan MCB. Nah, nanti ada pertanyaan lagi, Bang, kenapa ELCB saya tidak jeglek? Padahal ELCB saya sudah saya pasang di selesai atau di setelah meteran. Saya setrum tapi dia tidak jeglek. Nah, itu akan saya jawab pada pertemuan video yang berikutnya. Terima kasih. Semoga bermanfaat dan bisa diterima apa yang saya jelaskan. Salam sehat selalu.